Ya, di dalam surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya. Dengan taubat yang semurni, jangan taubat digerai-gerai gitu kan. Ya. Jangan taubat bari dipermainkan. Mengucapkan astagfirullahaladzim itu dengan ikhlas, ya, dengan hati yang bersih. Ya maka berdoa astagfirullahaladzim, berinjak nenggelan di astagfirullahaladzim, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Kata Allah dalam lanjutan surat At-Tahrim, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Jadi taubat, ya, merupakan syarat masuk surga. Ya, orang yang sudah taubat, sudah menyadari, menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah diperbuatnya, ya, lalu berusaha kembali kepada jalan yang benar, insya Allah, ya, Allah Maha Pengampun, ya. Dan setelah kita bertobat, lalu berusaha, bekerja keraslah untuk melakukan amal-amal yang baik, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat masuk surga itu ada berapa tadi? Ya, ada 4 yang dijelaskan tadi. 1, iman dan amal soleh. 2, takwa kepada Allah. 3, jihad fi sabilillah. Yang keempat, taubat. Ya, taubat yang baik, jangan taubat sama lain. Nah, itu syarat masuk surga. Kemudian apa kunci masuk surga? Jadi masuk surga itu apa kuncinya? Sama dengan kita mau masuk rumah, ya kan? Ya, ada kuncinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahul jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, wabil islamidina, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai rasul, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita ridho Allah sebagai Tuhan, ya, ridho Islam sebagai agama, ridho apa? Yang ketiga, Muhammad sebagai nabi dan rasul, wajib masuk surga. Ya. Oleh sebab itu kita harus komitmen, harus istiqomah. Lamun urang geus ridho Allah sebagai Tuhannya, jangan mencari Tuhan yang lain. Jangan sekali-kali berbuat kemusyrikan. Ya, nah itu. Ridho Islam sebagai agama. Kita jangan mencari-cari agama yang lain, apalagi memuji agama yang lain. Hati-hati itu di zaman sekarang. Ya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ya, hati-hati. Pak Ustaz, aku udah ambil kan tos masuk Islam, ya tidak mungkin saya masuk agama yang lain. Tidak mungkin Pak Ustaz. Ya, itu secara lahiriah. Secara zahiriah kita sering mengatakan itu. Tapi ketika kita berkunjung ke tempat yang lain, gitu kan? Nah, kita terlupakan atau melupakan apa yang pernah dikatakan itu. Komitmen kita kepada Allah. So, misalkan kita wisata ke suatu tempat, ya, ke suatu tempat, apakah itu di pantai, ya, atau di tempat yang lain, kadang-kadang kita terlena, gitu kan, untuk takarrub kepada Allah. Nah, ya, dan kadang-kadang kita tidak sadar mengikuti ajaran-ajaran yang lain di tempat itu, ya. Sebab alasannya saya mau menghormati saja, karena saya berada di tempat ini, ya, dan tempat ini mengadakan kegiatan seperti itu, ya saya ikuti aja. Asal gitu Bapak, ibu-ibu asal gitu. Misalkan orang ke tempat ke Bali misalnya, ya, pas di acara di sana itu acara apa namanya? Acara kegiatan keagamaan. Nah, oleh guide misalkan, Bapak Ibu, yuk kita mengikuti dulu, ya, acara kegiatan di sana. Akhirnya kita menyembah sesuatu, ya. Waktu di masjid mau orang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tapi datang ke tempat itu, jadi kan kita melakukan hal-hal yang dilarang. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hati-hati, gitu ya, hati-hati. Kemudian yang kedua, kunci masuk surga adalah ridho kepada, yang ketiga ya, ridho kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ya. Ridho, udah, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, ridho. Apa yang dilaksanakan oleh beliau siap dilaksanakan, siap meneladani. Nah, di zaman sekarang ya, tidak sedikit orang yang mengaku Islam tapi menjelek-jelekan Nabi dan Rasul tadi. Padahal dia sudah komitmen dengan Islam. Itu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci masuk surga ada berapa tadi dalam hadis? Ada 3, ya. 1, ridho kepada Allah. Kita harus ridho Allah sebagai Tuhan, ya, Allah sebagai Zat yang Maha Tunggal. Coba simak ini nasihat pantun ya. Menjemput anak sudah telat, saat dijemput anak berkelahi. Jangan lalai perintah Allah ibadah sholat agar terus mendapat ridho ilahi. Nah,
Jadi kalau kita ingin mendapat ridho ilahi, jangan sampai melalaikan ibadah sholat paling tidak ya. Nah itu. Lebih-lebih kalau meninggalkan, melalaikan saja itu sudah jelas di dalam Al-Quran juga orang yang melalai ibadah sholat. Wailul lil musallin, cilaka jalma anu sholat. Ya. Anu sholat wae geus cilaka, kumaha cara sholat? Ya. Sholatnya yang bagaimana? Yang lalai. Makanya kalau sudah waktunya ibadah sholat dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, ya segeralah. Jadi jangan sampai begini. Begitu mau ada orang nonton sepak bola ya, atau sedang nonton sinetron. Begitu mau ada, gitu kan? Padahal yang mengingatkan anak kita yang kecil. Papa, ibu, udah ada? Ya udah, kan sedang berkumandang. Begitu beres ada, mama, papa, ada sudah beres, good. Nah, kan sholat masih panjang waktunya. Mama, bapak, sudah komat, nyapur komat gitu kan? Kita ada di masjid, kan kita sedang di rumah, tenang aja sholat. Papa, mama, yang di masjid udah pada pulang, tenang, beda sholat malam, masih kena lama waktunya, gitu kan? Ya. Osok itu udah osok itu tuh jawabannya sakape. Jadi masih ada yang menjawab sakape bagus. Ya. Jangan sampai demikian ya. Kalau sudah terdengar ya adzan berbunyi, adzan berkumandang, segeralah ya. Bahkan yang paling bagus sebelum berkumandang adzan kita sudah berada di masjid. Bagi laki-laki ya, kalau perempuan mah itu kan itu masjid yang paling utama adalah di rumah. Karena di rumah berjamaah dengan anak perempuan kita. Jangan kecil hati misalnya ibu ya. Walaupun misalkan tinggal di rumah misalkan, tapi tinggal di rumah harus sholat di rumah misalkan, tapi misalkan ada bonus sinetron beres gitu. Ya 5 menit ke asar karena ingat karena sholat, karena itu kawailul lil musallin sarwa. Nah itu ya, jangan sampai demikian. Kemudian tadi bisa disampaikan ridho Islam sebagai agama. Nasihat pantunnya gini, pinjam sikat gigi punya mama, punya sendiri ternyata ada di laci. Menjunjung tinggi dan menjalankan perintah agama, jangan sombong dan saling membenci. Nah, gitu ya. Jadi ibadah itu jangan saling membenci karena perbedaan. Jangan. Ya. Tapi kita harus bersatu. Kita harus menerima perbedaan itu. Ya, justru di sela-sela perbedaan kita akan terasa nikmat. Nikmatnya hidup itu di kala terjadi perbedaan. Para orang ya, suami sang istri ada perbedaan, so. Ya nikmatnya, gitu kan? Nikmatnya kita hidup suami istri di dalam rumah tangga itu karena berbeda. Ya, itu. Coba kalau sama bisa, itu tidak akan nikmat. Nah itu ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nasihat pantunnya, melihat bunga sedang merekah akan terlihat sangatlah indah. Rindu Nabi Muhammad adalah berkah. Meneladaninya adalah ibadah. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, teladani akhlak dan perilakunya, ya. Nah itu, teladani akhlak dan perilakunya. Jadi kita harus hidup bermasyarakat, ya, bersama, silih asah, silih asih, silih asuh dan silih wangian.
dengan keluarga, dengan masyarakat, ya, ulah para sahabat. Nah itu ya, nah itu. Karena itu adalah sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menumbuhkan sifat kasih sayang atau boro-boro kanu ngabela, kanu ngabantu, ya, karena perjuangan terhadap orang yang benci kepada beliau pun Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbalik benci, ya, tidak pernah berbalik memarahi, ya, justru, ya, rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka yang membenci sekalipun, ya. Sehingga alhamdulillah Islam, ya, dari sejak dibawa oleh beliau sampai sekarang sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Karena banyak-banyaknya naik sado kalau panjang. Jalan aku berebutan, ya. Nah, tahu siapa pribados ya banyak-banyak. Tinggal patuhan ibu sareng bapak tos berebutan. Tinggalkan semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat semuanya dan berkah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qawmi zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.